siang pemirsa, apa kabar Anda semua? Saya Kak Rose. Mohon maaf ini hari ini memang sunyi senyap karena kita mulai hari Senin ini dengan moodnya adalah healing ya. Penuh dengan oh udah ada. Hai. Saya Kak Rose, hari ini sudah siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Oke. Baik. Kalau biasanya kita mulai setiap perjumpaan kita di pojokan untuk bahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tadi setelah aku keliling-keliling, beritanya tuh banyak sudah terjadi di hari Sabtu minggu kemarin ya. Jadi kalau diberitakan di hari Senin ini sudah agak terlambat. Hari ini yang terbaru adalah ada lagi sidang ya, sidang ongoing ya. Sidang ongoing dari pertikaian yang sudah lama sekali, jadi aku lelah juga membahasnya. Gimana kalau kita bahas langsung ke bintang tamu kita karena ada pesulap merah. Memang dia udah ada di mana-mana. Kemarin dia udah diwawancara, tapi kan belum aku ngobrol. Aku belum ngobrol sama dia, ya kan. Nah, langsung aja kalau gitu. Kita lihat dulu profilnya Marcel Radival atau pesulap merah berikut ini. Marcel Radival, pesulap berusia 26 tahun yang menamai dirinya pesulap merah ini kerap membuat konten membongkar trik paranormal yang ia duga palsu seperti penggandaan uang, keris petir, dan sanksi terhadap kesurupan serta anak indigo. Pria yang belajar sulap sejak SMK, Juli kemarin berseteru dengan Gus Samsudin, pemilik padepokan di Blitar, setelah pesulap merah menyebut pengobatannya palsu karena menggunakan trik sulap, salah satunya pembersihan santet dengan membakar tisu tanpa api. Pesulap merah kemudian datang ke padepokan Gus Samsudin karena merasa mendapat undangan terbuka, namun berujung kisruh hingga dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian serta nama aslinya dibongkar yaitu Haris Setianto. Bagaimana kelanjutan kasus pesulap merah dan Gus Samsudin? Dan benarkah ia kerap membongkar praktik pengobatan supranatural demi menaikkan namanya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah, kita sudah di sini sebelah saya, pesulap merah Indonesia. Karena dia suka warna merah, kamu suka warna merah ya? Iya. Bosen yang hitam-hitam ya. Nah, saya juga langsung ya kalau ada yang ini duduk dulu di sini kamu. Kalau biasanya kamu diajak ngobrol baik-baik, kalau di sini enggak. Aku ingin mendengar apa yang terlintas cepat di benak kamu. Langsung jawab. Ketika kamu mendengar, aku membacakan kalimat-kalimat durjana. Oke. Itu petirnya emang keluarnya cuma dari alat musik ya. Bukan dari hal-hal lainnya. Oke. Apa Marcel yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat pesulap merah kayak pahlawan kesiangan? Ya, lebih baik pahlawan kesiangan daripada nggak bangun sama sekali. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat pesulap merah bongkar praktek dukun karena alasan tanggung jawab dan takut diazab sama Allah, tapi bikin nama baik orang lain diserang lalu dibully? Nggak takut juga, itu kan dosa. Ya, kalau saya dibilang mencemarkan nama baik orang dan bikin orang lain dibully, berarti polisi juga bikin maling dibully. Apa yang terlintas cepat di benak kamu Marcel ketika mendengar kalimat pesulap merah itu orangnya suka gaslight dengan teori-teori logika sulapnya. Kalau ada yang nggak setuju sama dia, langsung dianggap jelek aja pokoknya. Ya, yang saya bongkar rahasianya adalah rahasia perdukunan, bukan rahasia sulap, sekali lagi. Oke. Yang merugikan masyarakat Indonesia. Yang merugikan. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat gak semua hal yang kamu anggap benar itu harus kamu sudutkan dengan logika dan pembenaran kamu, hai pesulap merah? Ya, tidak disudutkan. Saya tidak pernah menyudutkan. Saya hanya mengedukasi bangsa Indonesia agar tidak mudah tertipu oleh masyarakat, oleh dukun-dukun berkedok agama. Oke. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar kalimat minta orang lain jujur tapi sendirinya nggak jujur, namanya aja bukan nama pakai nama asli? Ya, sengaja saya membedakan antara dunia kerja dan dunia asli agar tidak tercampur. Oke, gitu aja ya. Oke, baiklah. Marcel, silakan duduk di kursi dulu, kita ngobrol-ngobrol. Di sebelah mana? Sebelah sana Marcel. Oke, Marcel, kita lihat ini kompilasinya. Ini kamu lagi ramai diperbincangkan banget gitu ya, karena orang melihat bahwa ya itu benar yang kamu bilang, kamu mengedukasi. Ada banyak hal ternyata, itu dijual ada tuh yang kayak gitu. Ada ya ternyata ya. Benda-benda kimia yang bisa kebakar sendiri, apalah gitu ya. Dan kita lihat ini ada beberapa kompilasi di mana pesulap merah ini membongkar beberapa trik yang seringkali kita lihat di oknum-oknum, apa itu namanya? Perdukunan itu. Iya. Kita lihat yang berikut. Kamu kan emang menekuni dunia sulap, itu kan udah lama ya, udah lama. Sebenarnya bukan dunia sulap aja. Dunia Metalis. sulap, dunia supranatural, metafisik, spiritual, saya mendalami semua. Kamu mendalami semua. Belajarnya ke siapa?
Macem-macem. Yang metafisik ke siapa? Metafisik ke Pak Yan Nurindra ada. Pak Yan. Itu Pak Yan Nurindra apa sebutannya? Udah almarhum sekarang. Itu sebutannya apa berarti profesinya dia? Dia sebenarnya ketua atau pemilik dari Indonesian Board of Hypnotherapy. Sekolah hipnotis terbesar. Dan juga guru besar Reiki ada. Oh, oke. Terus kalau yang lain-lain belajarnya sama? Cuma satu orang aja atau banyak guru? Saya belajar tuh banyak orang. Jadi setiap orang yang saya ketemui, saya cari tahu nih kelebihan dia apa, terus saya sharing. Oh, misalnya contohnya kelebihan apa misalnya? Kayak misalkan tahu rahasia perdukunan tentang jenglot. Saya cari tahu tentang jenglot itu sebenarnya apa, sejarahnya bagaimana. Terus kayak misalkan Semar Mesem, aslinya dari mana, awalnya kenapa bisa sampai dipercaya jimat. Saya cari terus. Siapa itu kalau kamu belajar Semar Mesem tuh? Macem-macem ya. Oh, macam-macam. Iya, nggak bisa disebutkan satu. Profesinya apa ya? Tadi kan ada Master Reiki, hipnoterapi, terus apa lagi? Profesinya tuh ada yang backgroundnya memang pecinta wayang, backgroundnya ada yang hipnoterapi atau hipnotis, ada yang backgroundnya pengobatan tradisional. Oh, pengobatan tradisional. Jadi pengobatan tradisional pakai apa? Pakai gitu-gitu? Pakai yang energi, EFT, iya. Ada yang pakai energi, ada yang EFT, tau nggak EFT? Apa tuh? FT itu yang ditepuk-tepuk. Oh, ada di titik-titik. Yang emotional freedom technique. Ada. Ada quantum touch. Jadi dulu memang banyak pelatihannya. Saya juga ikut-ikut workshop gitu-gitu. Nah, ada nggak yang kamu tanyanya sama yang punya kemampuan indigo? Kok indigo begini ya? Nggak indigo beneran? Ya kan ada gitu ya. Yang dari lahir dia bukan belajar tapi dia memang punya kemampuan itu given gitu. Tergantung indigo yang dimaksud apa nih? Ya, dia punya kelebihan bisa misalnya bisa punya lebih sensitif untuk melihat yang tidak kamu bisa lihat. Ada kan yang kayak gitu. Ada yang bisa dapat potongan-potongan gambar yang ternyata kejadian beberapa saat kemudian gitu. Atau indigo yang bisa macam-macam kan. Kalau indigo yang bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat, saya nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena halu itu masuknya bagi saya. Halu. Kamu dapat pemikiran bahwa itu halu karena dia bisa lihat kan, kamu nggak bisa lihat. Dari mana kamu tahu dia? Beberapa kali saya udah buktikan soalnya. Gimana, kayak misalkan, lu bisa ngelihat nih. Iya betul bisa ngelihat. Ya udah, jinnya ada di mana? Ada di sini nih. Bisa komunikasi, bisa. Kepala jinnya ke arah mana? Ke arah depan. Ya. Bisa komunikasi ya. Jinnya ke arah depan. Sekarang gue tulisin 5 angka di sini, gue kasih lihat ke jinnya. Nah, lu tanya ke jinnya, angka yang gue tulis berapa? Ya kali jinnya nggak bisa, beda kali angkanya. Buktinya bahasanya sama. Bahasanya sama? Nah, iya kan dia bisa komunikasi. Oh, itu berapa orang yang kamu tes begitu? Semuanya. Semua yang aku bisa ngelihat jin, bisa ngelihat itu. Semuanya? Iya. Lebih dari 5? Lebih. Kalau ada orang ketemu sama saya kayak gitu, bisa ngelihat jin nih gue nih, gitu. Saya tes kayak gitu. Roy Kiyoshi kemarin ditanya gitu nggak? Hah? Kamu ketemu? Karena masuknya ya hiburan aja dia. Masuknya hiburan aja. Kamu nggak percaya kalau dia punya kemampuan indigo? Lo nggak percaya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih. Iya dong. Nah, ada artikel bukan Marcel Radival ini. Ini belum selesai bahasanya. Apa sih kalian ini? Lanjut, berikutnya aku belum selesai. Terus, kan setahun terakhir ini kamu baru tuh membongkar yang emang biasanya kalau orang yang menyebut dirinya bisa menyembuhkan dengan ya gitu-gitulah ya, yang pakai asap, pakai apa gitu ya. Dan menunjuknya kan kayaknya ada satu orang gitu yang kayak kamu incer banget. Sebenarnya saya nggak pernah ngincer satu orang. Nggak pernah. Secara general jadi. Iya, saya selalu membongkar sesuatu secara mengeneral. Kayak misalkan nih, saya mau bongkar yang tisu. Yang tisu kebakar sendiri, saya cari di YouTube, ada nggak nih dukun yang praktekin? Semua dukun yang praktekin itu saya reaction. Saya reaction, ini kayak gini caranya, ini kayak gini, terus saya praktekin, saya bongkar. Jadi ada beberapa ya? Nggak ngincer satu doang? Enggak, saya nggak pernah. Jadi kenapa berlabuhnya kayak cuma satu orang gitu yang kamu datengin? Sebenarnya Bu, yang saya datengin udah banyak, bukan dia doang. Tapi kenapa yang ini yang viral, kan ada videonya? Iya, karena kemarin rusuh dianya. Karena kan yang lain-lain nih, diajakin pembuktian, dia tanda tangan ada surat perjanjian. Selesai surat perjanjian, ketemu di lokasi, tanda tangan, pembuktian kita kayak ilmu anti tonjok. Ya saya tonjok, kena. Ya kan gagal. Terus kayak ilmu pelet. Saya suruh, ya udah pelet, saya mau pelet Nancy Momolen di luar negeri. Saya pengen inbox saya, coba silakan. Gagal. Atau minimal Dinar Candy lah yang deket sama saya nih. Coba kira-kira gimana caranya Dinar Candy itu inbox langsung secara mendadak. Nggak bisa, banyak alasan. Terus ada lagi orang aku bisa nangkap jin ke dalam botol. Saya suruh aja, ya udah masukin jin ke dalam botol, dioplos, saya mau mabuk jin. Nggak bisa, alasan aja deh. Kan kalau enak ya, kalau bisa nih
Wah, mabok Jinoplosan Jadi nih. kamu datang ke beberapa dukun gitu, Iya. melakukan pembuktian itu gunanya, tapi kan nggak ada tayangannya juga kan? Ada. Oh, ada Semua juga. di channel saya tuh ada lengkap. Sebenarnya gini, bukan saya yang menantang. Oke, Tapi saya membongkar, terus ada dukun-dukun panas bilang, "Wah, lu nya nih belajarnya dikit gitu. Pembuktian sini." Nah, pembuktian lah. Saya fair aja berarti ya. Iya, saya iyain doang. Kamu yain doang. Iya, saya iyain ya udah. Oke. Akhirnya kalah, emosi sendiri deh. Oh. Nggak, tapi apa pemicu awalnya sih sampai kamu memilih kontennya itu gitu? Hah? Memilih konten itu karena ya pertama saya merasa dititipkan pengetahuan di balik rahasia perdukunan tersebut, rahasia-rahasia paranormal tersebut. Nah, kalau saya tidak sampaikan, ini bahaya. Nanti khawatir di kehidupan berikutnya saya ditanya sama Tuhan saya, Allah Azza wa Jalla. Ditanya, lu kenapa nih? Enggak, gue udah titipin, iya, kok nggak meneruskan informasinya? Apa yang membuat kamu merasa bahwa kamu dititipin itu? Ya karena saya tahu semuanya, rahasia perdukunan. Dari rasa keinginan tahuan semua itu. Iya. Kamu punya pengalaman, keluarga atau apa yang punya pengalaman begitu? Saya sendiri dulu awalnya. Kayak gimana? Jadi kayak zaman-zaman SMK tuh ya, itu ada teman saya yang katanya, ini pasti dipelet nih. Ya dipelet nih, jadi nempel banget gitu. Teman kamu yang dipelet? Iya, terus saya coba nih ke orang yang katanya pinter. Iya, katanya pinter. Saya tanya, bener nggak dipelet? Oh iya nih, beneran dipelet. Syaratnya, ini kamu harus pakai sempak doang, keliling komplek buat menghilangkan pelet dia kalau kamu mau bantu gitu. Oke, kamu yang pakai sempak, bukan dia yang dipelet ya? Iya, iya. Katanya buat membantu. Tapi kalau kamu nggak mau, kamu bayar mahar ke saya aja. Berapa waktu itu? Iya, bayar mahar ke saya aja. Waktu itu saya belum nanya ke situ, saya masih masa iya sih? Aneh banget gitu kan. Nah, akhirnya untungnya pada saat itu saya nggak percaya kayak gitu aja. Dan saya malah, masa iya sih ada ilmu kayak gini? Saya pelajarin, oh ternyata nggak ada. Oh ternyata nggak ada, jadi nggak percaya. Jadi teman kamu itu akhirnya putus nggak sama pacarnya? Ya putus karena bucin aja emang dia, bukan dipelet. Bukan dipelet ya. Kenapa kamu tertarik pengen nyembuhin nih teman kamu yang katanya dipelet sih? Kamu naksir dia nggak naksir kamu? Enggak. Dia minta bantuan. Kan dia tahu saya belajar sulap banyak, keajaiban banyak. Oh dia nanya, gue dipelet nggak sih gitu? Iya betul. Oke. Dia nanya. Nah ya udah saya pengen berusaha ngebantu gitu. Oke, baiklah. Nah ini ada yang berikutnya, kan kamu tadi bilang katanya kamu namanya yang kamu pilih adalah Marcel, siapa namanya? Marcel Radival. Radival. Padahal itu kan bukan, itu nama pekerjaan kamu. Apa sih arti nama Marcel Radival itu? Dan kenapa kamu pilih nama itu? Itu panjang ya sebenarnya. Aduh, berapa menitnya? Itu panjang. Panjang. Dari tahun 2014 lah kalau nggak salah. Itu udah langsung begitu atau gonta-ganti? Gonta-ganti dulu. Jadi kan semua pesulap punya nama panggung kan pada saat itu. Dulu awal-awal belajar sulap saya pengen nyari tahu nih apa nih yang bagus gitu. Saya cari-cari pemberani. Nah, Marcel tuh artinya pemberani sebenarnya. Radival? Radival tuh dulu saya di Google cari nih nama terbaik di Indonesia yang belum pernah ada. Keluar satu Radival itu. Artinya apa? Nggak ada, nggak tahu, bagus aja udah. Akhirnya saya pakai lah Marcel Radival untuk dunia kerja. Untung bukan Marcel Radikal. Nah sekarang kita mau lihat secara langsung nih ya, trik-trik yang biasa kita lihat di praktek penyembuhan yang apa tuh namanya istilahnya ya, orang pintar gitu ya, orang pintar gitu katanya. Ya. Yang misalnya kalau ada kena dipelet, kena disantet gitu ya, pakai telur, terus telurnya dipecahin, itu ada rambut, ada paku, ada apa gitu ya. Atau misalnya dipindahin ke kelapa gitu dan sebagainya gitu ya. Ada videonya, ini videonya yang biasanya. Nah nanti kita lihat Marcel melakukannya di sini gitu. Lihat berikut. Oke, sekarang kita ke telur dulu. Di meja sudah ada telur 4 biji. Ini telurnya siapa yang nyiapin telur? Marcel sendiri, kamu sendiri? Iya. Kamu sendiri yang nyiapin telurnya. Coba aku periksa dulu telurnya ya. Iya. Seperti telur normal ya. Biasanya sebenarnya ini kan telur-telur ini dibawa sama pasiennya. Oh, biasanya. Ini mau langsung saya bongkar atau praktekin dulu? Bongkar dulu. Bongkar dulu. Terserah, enaknya gimana? Nggak apa-apa. Atau kamu praktekin dulu daripada kamu bongkar ya? Nih lihat, satu telur yang udah disiapin biasanya ditaruh di bawah kaki seperti ini. Oke. Biasanya sambil sila. Nah, korban bawa telur nih. Ini silakan bawa telur bawa. Iya. Oke. Penyakitnya apa? Ini telur dari kamu ya. Iya. Nah ini kenapa dipilihnya warna putih agar ketika ditukar nggak kelihatan warnanya. Kalau yang warna coklat kan suka beda-beda warna coklatnya. Iya. Jadi harus telur ayam kampung yang putih. Iya betul persyaratan. Keluhannya apa ya? Keluhannya apa? Aku suka gemetar kalau di sebelah cowok ganteng. Oh suka gemetar. Iya. Nah pada saat ngobrol ini ditukar. Oh oke. Set. Tuh. Terus saat ngobrol ditukar. Itu dikempit gitu nggak pecah telurnya? Enggak. Oh, enggak. Kan ini kulitnya nggak keras kan. Terus. Nah,
Oke, suka gemeter ya? Wah, saya lihat memang ada yang kirimin nih. Oh, ada yang kirimin? Iya, nah ini yang kirimin nih ada jin yang gelendotan nih biasa dikirim. Oh, banget ya, terus. Iya, ini kayaknya jinnya nganggur nih. Iya, jadi gelendotan aja ya. Nih, bentar, saya tarik nih ya kirimannya nih. Ini saya ngelihat kirimannya memang pakai jasa ekspres nih, sehari sampai. Cepet ya. Ini saya tarik ya. Wah. Nah, ini kan telur dari kamu ya. Nah, udah ketarik. Nih, ini bukan trik, bukan sulap, biasanya gitu. Oke. Ya, ini kita pecahin. Tuh, ini tuh. Warnanya hijau. Nah, ini biasanya kan warna merah. Itu biasa warna merah. Ini warna hijau nih. Dan bukan hanya warna hijau, di sini ada kawat-kawat, ada paku. Iya, ada jarum pentul ya. Iya. Enggak, ngomong-ngomong, ini kan kamu tuker tadi dari situ, ya kan? Lah, itu si telur ini bisa jadi warna hijau, ada pakunya masuk ke sini, gimana caranya? Ada cara pembuatannya. Ya itu. Sebenarnya di channel saya ada. Nah, di sini ini saya kasih tahu. Cuma nggak bisa lengkap karena lama buatnya. Nih, kayak misalkan paku. Pakai paku nih satu. Paku ini kita ambil satu, mana nih? Nah, kamu bolongin? Ya, betul. Jadi diketok-ketok sedikit di sininya nih. Sampai bolong. Dikit aja. Masuk. Kalau masukin rambut gimana masukin rambut? Iya, nanti kan udah kecipta bolongnya tuh. Nah, dari bolongnya itu bisa dimasukin apapun. Macam. Terus bolongannya ditutupnya pakai apa? Ditutupnya pakai lilin. Biasanya. Gila, kalau lama berarti ada banyak tuh ya. Ini ya, yang pada prakarya ya. Iya, karyawannya. Oke, sekarang kalau kelapa. Kelapa kan nggak bisa disembunyiin di sini, di selempitan. Nggak bisa. Kalau kelapa disembunyiinnya di mobilnya biasanya. Terus? Mobil si dukun. Jadi kelapa aku bawa nih. Yang bawa kan aku bawa kelapa nih, bawa kelapa nih. Aku bawa kelapa nih. Oke, sakitnya apa? Sakitnya aku suka lapar. Padahal aku udah makan, tapi aku suka lupa. Oke, bentar ya, saya ada yang ketinggalan soalnya di mobil. Oh ya, gitu. Ada tinggal dulu. Oh, gitu. Oh gitu. Pas balik udah berubah. Oh, gitu. Alasannya gitu. Oke, coba apa biasanya yang keluar dari kelapa pada saat metode-metode orang pintar itu, kita lihat. Nih. Oke. Nah, aku lihat dulu. Kalau di ilmu merah kan nggak asal ngomong doang, itu palsu-palsuan, enggak. Jadi harus ada pembuktian. Mana yang kamu lubangin sih? Sebenarnya lubangnya ada di balik ini nih. Ini udah dilem lagi. Jadi ini dicongkel pakai pisau, kebuka, terus di tengahnya tuh pakai gunting, dibolongin, masukin. Terus tutup. Makanya ciri-ciri kelapa yang udah disetting pasti atasnya ada ininya. Yang dalamnya udah ada isinya tuh pasti ditutupin pakai daun. Langsung aja kita buka. Jauh. Diisi apa ini berliannya? Ini macam-macam nih. Ini biar kayak dukun. Harus ada asap-asapnya nggak? Itu nggak ada remote-nya ya? Enggak, beda ini. Beda ya, oke. Kita. Wah. Ini jadi tukang kelapa nih. Aduh, serem banget sih ya. Sementara pasien penasaran, aku dikirimin apa sih? Tuh. Allah, transferan kek, apa kek? Kok merah? Kok nyiprot ke masuk? Ya, padahal udah jauh-jauh, masih kena lagi. Rezeki. Kelapanya sudah berubah menjadi es kelapa merah. Iya. Udah manis nih. Nih, kalau dibuka ada kolang-kalingnya. Tuh. Oh, ada kelerengnya. Ada kelereng ini kayaknya abis dimainin tuyul gitu. Jadi saya tarik. Oh gitu. Nah, ini gampang banget untuk membuktikan kalau ini kelapanya settingan adalah lihat bagian dalamnya ada lubangnya. Oh iya. Ya kan? Nih. Nih, lubangnya di sebelah sini. Kelihatan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang masih nggak percaya nanti pada saat di dalamnya, iya. Coba dilihat sini aku lihat kelapanya. Ya? Oh iya, di tengahnya ada bolongan gelap sih. Bolong di situ. Di tengahnya. Iya, yang tembus ke situ. Bentar, saya buka lagi deh. Bolong gitu. Coba atau dibuka. gini lah, nih. Tuh, nih. Bolong tuh. Tuh bolong. Nah, tapi katanya kamu percaya bahwa ada memang orang yang sakit karena sihir. Iya, betul ada.
kalau itu kamu percaya. Kenapa yang gini-gini kamu nggak percaya? Ya, Kita ini bahas yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Kartika Putri, artis berusia 31 tahun ini 13 Juli lalu melaporkan 7 oknum tidak bertanggung jawab atas dugaan penggelapan sertifikat tanah warisan milik mendiang ibunya senilai 10 miliar. Kejadian tersebut bermula setelah 1 tahun ibunya meninggal. Kartika dan saudaranya membereskan baju-baju ibunya, namun mereka menyadari sertifikat tanah dan bangunan tersebut tidak ada di berangkas. Setelah dicek notaris, ternyata sudah ada surat kuasa atas nama Kartika dan saudaranya sehingga mereka menduga adanya indikasi mafia tanah. Perempuan yang menikah dengan Habib Usman bin Yahya pada 2018 dan sedang mengandung anak kedua berjenis kelamin perempuan berusia 7 bulan ini mengaku setelah hamil menjadi lebih drama dan galak ke suami karena merasa suaminya cuek. Bagaimana perjuangan Kartika Putri menghadapi kasus mafia tanah di tengah kehamilannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan Kartika Putri, masih juga bersama pesulap merah. Kita mau lanjutin obrolan ya, tapi kita ke Kartika dia mau bongkar apa isi perut aku. Ada babynya. Ini postingan yang pertama. Kita mau tanya update dan mungkin kita bisa belajar juga dari kejadian yang sempat menimpa Kartika Putri ya, soal sertifikat almarhum mamanya gitu ya, yang tiba-tiba udah ada di notaris saja, udah mau dijual. Gitu ya. Itu awalannya gimana sih sebetulnya? Jadi awal mulanya kan memang almarhum mama meninggal 1 tahun yang lalu. Nah, memang kan sebenarnya kita tuh anak-anak mama 3 orang, yaitu ahli warisnya, memang tidak pernah fokus mengurus itu semua. Kita masih berduka dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, pada saat 1 tahun mama meninggal, kakak aku yang pertama kali mikir kayak, kita yuk barang-barang mama, pakaian semua kita sedekahkan, bagikan gitu. Salah satunya yaitu mengecek surat-surat di dalam berangkas. Nah, memang berangkas itu kan mama kan orangnya bukan yang tertutup kan, apalagi sama orang dalam rumah. PIN ATM pun sama orang yang terpercaya dia pasti tahu gitu. Singkat cerita, pas dibuka ternyata nggak ada sertifikatnya. Dan kita tanya sama salah satu orang yang di rumah yang kita percayakan juga gitu. Lalu ditanya, pokoknya proses panjang pertanyaan, akhirnya mengakulah bahwa sertifikat itu tidak ada. Kita tanya ada di mana, sampai diusut-usut ternyata sudah nyampe ke oknum notaris dan sudah dibuat yang namanya akte kuasa jual. Aku sampai datangin ke oknum notaris, makanya aku bilang yang harus diberantas tuh, aku juga setuju sama kasus-kasus yang sekarang lagi viral gitu, karena kalau satu oknum notaris ini bisa berkembang menjadi ratusan korban. Oknumnya satu nih Kak Feni, tapi kan dia bisa mencelakai banyak korbannya. Makanya aku juga setuju kayak Kak Nirina bilang, masa cuma tuntutannya segitu? Masa tuntutannya cuma segitu? Betul, karena satu orang oknum ini bisa korbannya banyak. Nah, ya udah, kita kaget, kita temuin oknum notaris tersebut, tatap muka langsung. Saya bilang, pernyataan kamu di surat akte kuasa jual bahwa kamu berhadapan langsung dengan ahli waris. Apa kamu pernah ketemu saya? Ini kakak saya lagi, apa kamu pernah ketemu? Oh, nggak pernah. Bahkan bikin akte kuasa jual itu by phone. Kok bisa begitu? Kan padahal kalau prosedurnya biasanya kan harus ada foto ya? Harus ada foto, tanda tangan. Pada saat aku tanda tangan juga seandainya dia harus, kalau notaris yang bener ya, harus ada foto yang dilampirkan pada saat nanti. Gitu kan? Itu yang benar. Nah, ini yang oknum itu ternyata proses pembuatannya itu by phone. Jadi cuman saya butuh akte kuasa jual nih atas nama ininya, dia kirim by foto KTP-nya aja gitu. Berarti malah praktek dong tuh ya? Iya, itu tadi oknum, kita bilang oknum tadi gitu. Makanya sampai sempat seperti itu, ternyata berpindah tangan. Udah berpindah tangan tuh sertifikat? Jadi yang bikin oknum notaris yang ini pindah lagi ke oknum notaris yang lain. Gitu. Tugasnya apa oknum notaris yang satu? Untuk melakukan transaksi jual beli. Bahkan ini kadang-kadang ditradingkan, kayak digadekan gitu loh. Oh gitu? Ada juga. Ini berteman nih, ini mah itu? Ya, satu oknum sih biasanya ya, yang kayak gitu. Makanya yang aku pikir adalah, aku kenapa speak up juga, ini biar menjadi pembelajaran untuk semua masyarakat juga gitu ya, yang ternyata korban oknum-oknum seperti ini tuh banyak sekali. Aku aja, kayak aku, Kak Nirina, ada Kak Tamara juga ya yang berani speak up sebagai public figure aja, mereka berani giniin gitu. Gimana orang-orang kecil yang mungkin edukasinya nggak tahu mau lari kemana, mau lapor kemana gitu. Karena pada saat aku belum lapor itu aku udah kasih waktu 1 bulan Kak Feni. Ada oknum yang tahan sertifikat aku itu, yang oknum notaris lainnya, dia nggak mau pulangin.
Oke. Padahal kita udah kasih bukti, kita ahli waris, ini Jadi, KTP dan bukti nggak legal semua. tuh, nggak ada kuasa jualan, Jadi nggak dia ada. keep it sertifikat itu dia nggak mau pulangin sama sekali sebelum aku datang ke kantor polisi dan aku viralkan kasus ini. Akhirnya sekarang udah dibalikin. Nah, pada saat aku datangin kantor polisi, tengah malamnya dia baru mau pulangin setelah 1 bulan kita berlarut-larut gitu. Padahal kita bilang mau ditebus berapa, uang yang dipakai berapa, kita udah kekeluargaan banget gitu. Tapi ternyata mereka lebih takutnya karena viralnya, bukan karena etikat baiknya. Makanya untuk kasus pelaporan juga aku masih serahkan kepada wali dari kita semua, bagaimana mau lanjut atau enggak. Kalau misalnya mau lanjut, alasannya apa? Agar tidak ada korban-korban yang berikutnya sih sebenarnya. Setelah dia balikin dia ngomong apa gitu nggak? Jangan Oh diviralin. nggak ada. Iya dia bilang gitu. Bahkan ya mereka bilang kalau sampai di kamu keluarin foto kita nanti bisnis saya kayak gimana. Saya bilang kalau bisnis kamu selama ini benar ya don't worry, nggak usah takut. Terus sampai dia bilang juga kita bisa laporin juga. Oh saya bilang silakan mau laporin nggak apa-apa. Yang penting kan memang yang apa saya bongkar, apa yang saya ungkap ini benar-benar fakta. Dan aku cuman nggak kepingin ada korban baru Ya. gitu. Itu aja sih Kak Feni. Jadi yang perlu diwaspadai sekarang itu adalah sertifikat itu simpan di tempat yang benar, pinnya jangan dikasih ke orang yang bukan keluarga. Atau Kadang-kadang gimana? mereka juga bisa bikin lapor dan lain sebagainya. Makanya ketika Lapor hilang mempercayai orang lain untuk menjual atau mencari notaris, itu benar-benar harus cerdas. Jadi pada saat datang ke notaris, cek notarisnya. Kadang-kadang di Google juga udah keluar kok yang mana yang bermasalah, mana enggak gitu ya. Atau kita cek di tempat yang benar-benar legalitas hukumnya bagus atau enggak. Yang kedua, pada saat menyerahkan sertifikat, jangan pernah menguasakan siapapun. Serahin sendiri. Iya, serahkan sendiri, lalu ada foto Fotonya. bukti dari kalian. Kalian boleh kok foto, kayak aku, Kak Feni aku titip ya, ini sertifikat Foto aku. ya, video kalau perlu ya. Video foto ya, kalau Kak Feni bukan penjahat kan harusnya nggak takut Iya dong. gitu. Jadi terus ada surat terima yang sah, dengan tanda terimanya. legalitas yang sah. Dan juga transaksi itu harus langsung gitu, jangan diwakilkan. Kalau kita udah kasih kuasa, kadang-kadang orang yang nggak dikasih kuasa aja bikin kuasa sendiri gitu. Oke. Baik, yang berikutnya ini ada postingan dari yang update dari Kartika Putri. Baru baby moon lagi tuh ya, ke Paris, ke Eropa. Bayi yang pertama baby moonnya ke Singapura mah. Iya, luar negeri ya. Iya. Wih, Ini sebenarnya luar biasa. ini maunya baby atau maunya ibunya baby? Iya, Mau bapaknya. Oh, mau bapaknya bapaknya serius. Ini mau bapaknya karena biasa. nemenin bapaknya nonton bola. Oh, tapi kamu sebagai gantinya kamu minta dibeliin dompet sama apa itu ya? Apa? Oh enggak, beli sendiri. Kalau dibeliin ya berarti kan suaminya tahu diri. Untuk semua gadis yang suka nongkrong di kanal atau dekat Menara Sutet, hati-hati. Ibu hamil aja digodain, celah. Bercanda Kan ya. lagi hamil, Habib lagi ada undangan, terus sekalian dia juga hobi bola. Ya udah aku ikut daripada ntar dia ngajak yang lain. Nah, Iya. betul sekali, setuju. Daripada jajan ya. Tapi kamu katanya hamil, kan kalau kamu setiap hamil kan gitu kan, kamu Iya. suka menjajah gitu. Iya. Yang ini juga ya? Iya. Insya Allah berangkat tanggal 13 lagi ke London. Waduh, Dalam rangka jauh-jauh apa ya. ini? Dalam rangka nemenin suami lagi. Aduh, alasan. Kan Jalan-jalan dulu ya. Keren loh. Ya, Kak, emang kamu kalau setiap hamil emang suka dikasih hadiah atau emang kamu yang minta atau Habib? Alhamdulillah tuh kan Habib kan tahu aku kan ngurus anak-anak, hari-harinya di rumah udah nggak kerja gitu. Terus kita emang quality time berduanya susah Kak Feni Oh. gitu. Oh. Jadi akhirnya kenapa pergi berdua yaitu buat kita caranya kita Untuk tetap menjaga mesra. rumah tangga gitu. Oke, baik. Karena Habib tuh sebenarnya positif sih, posesif gitu, dan mau milikin aku juga sepenuhnya. Jadi ya aku harus pada saat di rumah buat anak-anak, sekolah ini itu kita rincu. Pada saat kayak beberapa 3 bulan sekali kita pergi berdua ya benar-benar berdua. Nanti kelahirannya rencananya di rumah juga? Insya Allah, mau datang nggak? Boleh kan? Oh, melakukan pembuktian apa? Dibongkar, Pembuktian apa? beneran lahiran di rumah apa enggak gitu ya? Karbo, tapi kalau kamu kan bilang kan waktu kamu buka atau kamu viralkan Iya. ada kan orang yang datang bilang, nah kamu nanti bisnis saya gimana? Iya. Kan bukan sama kayak dia juga nih, membongkar-bongkar dianggap. Justru aku senang sama dia, kan banyak orang juga yang sosok jadi pahlawan wanita, pahlawan kesiangan gitu ya. Ternyata dia jualan obat yang sama, produk yang sama. Tapi Itu bongkar bisnis orang lain. jahat, itu jahat, namanya mati rezeki orang. Kalau dia fair, dia bongkar
kedok orang, oknum-oknum yang jahat, tapi dia juga nggak buka praktek kan? Iya. Gitu. Nggak buka praktek kan? Dan dia gentle, dia berani Nggak tega ditemuin, ya kamu Iya. berani ditemuin head to head, terus Iya, dia iya. berani pembuktian dan dia fair. Kalau dia salah, dia tutup channel. Oh gitu. Kalau aku udah salah, udah tersangka nggak masuk penjara. Oh gitu. Iya. Wah, itu sakti tuh. Sakti ya, sakti patut dipertanyakan tuh ada apa. Tapi ada hal yang kita belum pernah dengar nih dari pesulap merah bahwa dia tuh waktu dulu waktu SMP SMA itu ya. Kamu dulu sempat jualan sosis, jualan mie Iya, apa segala iya. macam dan uangnya buat beli peralatan sulap. Buat jajan sih. Buat sebenarnya. jajan juga. Buat jajan dan ya nabung buat beli alat sulap juga. Oh gitu. Iya, Masya Allah. Karena yang dari orang tua tuh udah ngelarang banget buat sulap. Apa komentar orang tua kamu setelah melihat kamu begini? Rambutnya merah, bongkar-bongkar. Tanpa selama Komen. kejadian kemarin tapi rutin. Bongkar. Miska Eoki dan Devon K. Enzo, kakak beradik berusia 13 tahun dan 12 tahun yang merupakan anak dari seorang desainer Winnie Eoki yang desainnya telah dipakai para artis internasional, salah satunya Blue Ivy, putri Beyonce ini dikenal karena prestasinya sebagai peraih 85 medali dari International Math and Science Olympiad sejak awal pandemi COVID-19 hingga meraih penghargaan rekor muri sebagai peraih medali Olimpiade terbanyak pada awal 2022. Kakak adik yang sejak kecil sudah diajak berdiskusi tentang bisnis oleh orang tuanya ini tertarik dengan matematika karena orang tua mereka juga menyukai matematika dan sering mendapat juara 1 saat di sekolah. Dua saudara yang memiliki kemampuan public speaking ini mengaku tidak pernah mengikuti les matematika karena orang tua mereka mengajarkannya untuk mandiri, bahkan mereka sudah mengikuti olimpiade matematika dari sekolahnya sejak duduk di bangku kelas 3 SD. Seperti apa metode belajar Miska dan Devon di rumah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Miska dan juga Devon. Hai Devon. Dan Miska ini adalah peraih, kemarin dapat rekor muri ya, 92 medali sepanjang tahun 2021 sampai 2022. Ya kan, kalian beberapa kali memenangkan Olimpiade Matematika dan Sains. Bedanya cuma setahun dan kalian yang cari-cari sendiri. Iya. Ada event apa gitu ya. Memang kami berdua yang Cari sendiri. Jadi ada yang online, ada yang memang datang. Iya. Salah satunya ke Fukuoka, Jepang itu Iya, ya. Fukuoka. Nggak, apa sih membuat kalian itu nyari-nyari pengen gitu tuh apa? I guess memang dari kita kecil kita sudah suka banget ya dengan subjek matematika. Suka kompetisi juga? Iya, Oh, jadi memang dari kelas 3 SD itu dari dorongan guru-guru di sekolah. Kamu pintar nih ikut ini gitu-gitu ya. Mereka ya encourage us to start joining math Olympiads dan waktu itu kita senang ya karena bisa langsung win some medals, jadi lebih motivasi kita lagi. Jadi pengen lagi. Iya, pengen lagi. Kamu juga gitu sama? Yang nyari itu berdua atau Miska yang nyariin? Enggak, kami Kita berdua cari-cari. Berdua kompak ya kalian berdua ya? Iya, memang karena dari kecil orang tua kami sudah mengajarkan ya kami berdua bahwa family is number one. Number one, oke. Iya. Kita pengen tahu ritual kalian sehari-hari itu seperti apa? Bangun jam berapa biasanya kalian tuh? Kalau sekolah mungkin jam 6.30. 6.30, kalau terus lagi online school. Oke, terus langsung ngapain? Yang biasa aja kalau nggak lagi online terus ngapain? 6.30. 6.30 kan, terus kan kita punya sekolah ya, pastinya. Sekolahnya mungkin jam 2. Mandi, sarapan. Jam 3, ya. Sekolah sampai jam 3. Abis jam 3 ngapain? Jam 3 kita mengerjakan semua PR-PR dulu, PR-PR sekolah. Oke, langsung tuh pulang sekolah langsung kerjain PR. Iya. Oke, terus habis itu Sehabis itu kita take a break gitu supaya kita tidak jenuh ya. istirahatnya ngapain? Istirahatnya biasanya kita berenang atau nonton Netflix juga. Nonton Netflix. Oh boleh ya kalian ya nonton Netflix boleh ya? Iya. Pegang handphone boleh kan? Iya. Iya. Iya, actually Berapa jam bolehnya? kebetulan kami Nggak, adik saya barusan mendapatkan handphone pertama saya this year ya. Baru tahun ini kamu dapat handphone pertama? Iya, karena memang orang tua kami membiasakan kami untuk tidak selalu use Pegang our gadget. phone. Oke. Jadi kalau komunikasi WhatsAppan pakai apa dong? Kalau komunikasi kan kita bisa just communicate face to face. Aduh, bener tuh. Oke. Baru dapat. Oke, jadi nonton Netflixnya di TV tuh ya. Iya. Nah, terus habis itu ngapain? Berapa jam kamu break? Breaknya depends ya, nggak selalu sama amount of breaknya. Kadang 1 jam, 1 jam setengah. Iya. 1 jam setengah. Oke, habis itu ngapain? Sehabis itu kalau kita misalnya punya olimpiade in the next coming weeks gitu, baru tuh kita pelajari dan prepare untuk mengikuti olimpiade Panggil ini. coach juga? Enggak, kita enggak Belajar ikut sendiri aja? les, iya. Oke, terus habis gitu sampai jam berapa tuh kamu belajar lagi? Bisa jadi even sampai midnight ya, tengah malam. Dan kalian senang aja? Iya, kami berdua memang senang sih
mengerjakan soal-soal latihan. Dari kelas 3 SD kamu. Kalau kamu dari kelas Mulai maksudnya suka matematika? suka matematika ya sekitar sama sih sama. Kurang lebih sama. Apa sih yang menarik dari matematika? Semuanya gitu. Apa sih yang menarik dari matematika? Aku sih sukanya ngitung duit ya. Itu matematika juga ya. Kalau untuk saya suka matematika karena matematika itu sangat menantang ya, dan juga sebenarnya matematika itu fun dan fun. juga challenging. Dan juga dengan kita belajar matematika kan kita juga belajar tuh logika Oh, iya, dan betul. juga untuk berpikir secara kreatif. Iya, betul. Karena kalau kita misalnya ya mendapatkan suatu question, pertanyaan yang susah, kan pasti kan kita coba dulu Iya, dengan suatu cara. mencari. Dan jika cara itu nggak berhasil, cara yang lain. Dan cara lain gitu dulu. Jadi seperti berstrategi ya. Jadi semua ini kan memerlukan suatu berpikiran secara kreatif, ya, supaya kita bisa memikirkan suatu cara dan mendapatkan jawabannya. Dan juga saya personally juga suka matematika karena matematika itu ilmu pasti ya. It's black and white gitu. Yes. Ya benar atau salah. So there's no gray area in between. Oke, That's nggak perlu another diperdebatkan reason. gitu ya. Kalau Iya. ini jawabannya benar ya inilah gitu jawabannya gitu ya. Iya, dan juga I guess matematika itu menurut kita berdua is the base of everything ya. Base of Iya, everything. pasti di hidup kita in our life pasti kita perlu matematika. Oke. Whether it is lagi belajar di sekolah ataupun nanti in the future kalau kita sudah grow up, pasti at some point in our life kita akan perlu matematika. Kuliahnya mau kuliah matematika juga. Jawabannya selama berikut ini jangan. Tetap di Rupi. Ada Q&A ya, pertanyaan siapa kepada siapa pertanyaan? Kak Karput, kalau Habib ngelarang kamu datang ke acara ulang tahun anak dari adik atau kakak kamu, terus pas ditanya alasannya karena di sana ada takbib, kamu nurut nggak? Nurut lah. Nurut suami ya? Menurut suami. Karena gini, setiap keluarga tuh harus sadar bahwa apalagi kita seorang muslim ya, kita harus mengikuti imam kita yaitu suami. Kalau seandainya memang tidak bisa dimaklumin, karena kan keluarga yang bisa menerima apa adanya Ya. gitu. Apalagi rumah tangga yang memang harus dijaga karena banyak setannya. Jangan sampai kita ngebelain keluarga, rumah tangganya jadi pecah belah. Jadi buat aku jangan mempermasalahkan hal yang bisa memaklumi apalagi sesama keluarga. Oke, lanjut berikutnya. Buat siapa nih? Marcel. Marcel, kalau kamu bilang banyak praktek ilmu hitam itu palsu, apa saran kamu? Enggak, aku pertanyaan tadi, kamu tapi percaya ada penyakit yang disebabkan oleh sihir. Percaya? Kenapa kamu percaya? Karena di agama, semua agama mengajarkan hal tersebut. Oh, jadi Itu ada. bagian dari hal goib. Jadi perlu dibedakan nih di sini nih antara hal goib dan perdukunan. Jadi semua agama mewajibkan untuk percaya hal goib. Surga, neraka, Tuhan, jin, malaikat dan sebagainya. Tapi ingat juga, semua agama melarang keras percaya perdukunan. Nggak ada satupun agama membolehkan umatnya untuk percaya dukun. Dan juga kalau kita datang ke dukun aja nih 40 hari amal ibadah kita nggak diterima. Iya, Cuma dalam- datang ya. Iya, itu datang. Iya, belum apalagi mempercayai jadinya musyrik. Nah, karena kenapa datang aja nggak boleh? Karena orang-orang yang datang ke dukun itu 50% pasti udah percaya sama dia. Iya. Jadi tinggal dikasih lihat trik-trik receh, wah ajaib sakti Mendekati ke beneran. musyrik ya, Iya. berarti ya. Itu larangannya untuk melindungi sebetulnya Iya. gitu ya. Oke, ini yang buat Miska sama Devon. Ini lebih seru Pertanyaan dari mereka. saya ya. Kalian makannya apa sih? Pernah nggak makan yang ada Tahu cilok nggak? Tahu cilok nggak? Telur gulung ya. Telur gulung tahu nggak? Ya, kita pernah coba Cilok. cilok. Cilok, oh. Kurang tahu yang satunya. Telur gulung kalian tahu. Nanti main ke rumah aku bikinin ya. lidi-lidian, pernah nggak makan lidi-lidian tuh? Yang kalau seandainya udah mau habis diseruput gitu plastiknya. Enggak. Nggak Nggak pernah, tahu nggak ya? pernah ya. Fried chicken yang dalamnya kulit doang. Kalau jajan di sekolah beli apa jajan di Pernah sekolah? makan sate usus nggak? Sate Iya, sate usus. Yang digoreng kering banget sampai nggak tahu yang mana lidinya mana ususnya. Nggak tahu ya. Nggak pernah. Jajan, tapi dikasih uang jajan nggak? Enggak gitu ya, tapi kalau makanan saya suka nasi kuning. Ya, dan kalau untuk saya suka ini mie goreng atau apa. Cobain beras merah. Iya. Mie goreng kamu suka Iya, gitu? suka. Mie goreng. Dikasih uang saku nggak kalau di sekolah? Boleh jajan di sekolah nggak? Iya, kita boleh. Pernah nyocolin micin nggak? Tapi saya pinter banget ya. Iya, iya. Boleh makan micin nggak? Keripik-keripik gitu? Keripik-keripik yang Kita nggak boleh kebanyakan ya. Nggak boleh nggak boleh kebanyakan. Apa yang dilarang sih sama orang tua kalian yang tidak boleh itu apa? Larangannya apa? Ya, of course kita nggak boleh makan too much MSG atau food yang nggak healthy. Kita harus selalu minum susu, makan buah Yang dan sehat ya. veggies. Ya, Ini dan baru orang pinter beneran. Tidur jam berapa tidur? Tidur tidur tergantung. very easy ya. Begitu. Kalau ada banyak kompetisi dan kita harus Belajar. belajar,
ya Boleh. bisa sampai tengah malam. Itu boleh. Tengah malam tuh jam 1. Kan belajar tengah malamnya. Oh iya benar. Bukan main game. Ini sama mainnya ya. Orangnya percaya sama yang bener, yang hitam putih aja gitu ya. Yang real aja. Iya, Aku juga kok. Kamu juga ya? Oke, berarti. Terima kasih buat semua tamu-tamu saya sudah berbagi cerita ya. Kita belajar banyak hari ini ya. Mudah-mudahan yang bermanfaat, bisa kita ambil hikmahnya hari ini ya untuk kita semua. Kita ketemu lagi Senin sampai Jumat ya di acara Rumpi Indo.